Sekarang kita udah di daerah pelabuhan. Bukan gimana ya bilangnya, pelabuhan atau apa ya. Tapi yang pasti gue udah nyampe di sini di Muara Kemal dan suasananya seperti ini. Aku lelah. And then sekarang gue ada di Muara Kemal nunggu kapal yang trip ke 2 pulau. Jadi kita mau ke pulau hari ini, tapi aku udah nyampe di pelabuhannya. Tapi lumayan asik sih di sini dan nunggu temanku juga yang belum datang. Jadi gue udah stay di sini nungguin mereka. Tapi di sini juga tetap memakai masker dan tetap harus jaga jarak juga ya, social distancing. Jadi pelabuhannya modelnya seperti ini guys. Jadi kita nanti naik kapal-kapal di situ dan ini orang pada ngantri. Jadi kita udah ngumpul guys. Hai. Ada Sweetie. Akhirnya kita ngumpul ya guys. Udah lama kita nggak jalan-jalan. Jadi kita udah di tinggal let's go. Jadi kita mau ke 2 pulau. Kita mau ke pulau mana guys? Pulau Kampung. Coba tidur dong. Jadi kita di sini perahunya private ferry. Jadi kita tuh sempet banget, gak banyak orangnya. Kita VIP ya guys, paling depan. Jadi kita sudah let's go. Kita udah di pulau private boat. How you like that? Kita udah nyampe pulau guys.
sejarah keliling pulau. Biasanya perkenalan sejarah bareng Bang Saida, Om Saida, biasanya siapa dulu Saida. Nanti biasanya dia yang pimpin keliling pulau sini untuk perkenalan sejarah. Karena kalau misalnya nggak kenal Bang? Maka tak sayang. Jadi kesesat di jalan. Iya. Jadi nanti kakak langsung sama Om Saida keliling pulau. Habis itu kita kumpul lagi jam setengah 12 ya. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 8.54. Jadi nanti kalau misalnya ada yang belum, tadi ada yang nanya warung ya? Kakak mau nanya warung kan? Warung Iya, ada sebelah sana. Mau makan nasi, aku sih lebih suka makan yang di sebelah sana. Karena Kenapa? enak. Enak ya. Recommended. Ini kan semua pada tanya. Iya. Pembangunan di pulau ini. Nah, terus juga saya akan membuat teman-teman ada di sini terowongan bawah tanah sebagai water reservoir atau tempat penampungan air bersih seperti keseluruhannya. Oke ya. Jadi Nah, kita terus cuma lihat doang. ya di atasnya aja. Nah, Ya. gitu. Nah, teman-teman juga di sini ada penjara nih, pulau yang tidak pernah beristirahat. Oh, jadi nggak pernah tidur dong? Iya, benar. Karena dulunya kegiatan orang VOC bermula di pulau ini. Jadi mereka mengambil aktivitas pulaunya karena di sini kesibukan mereka saking tidak pernah beristirahat atau saking sibuk, makanya mereka menamakan pulau ini dengan Pulau Ondus. Oke. Iya. Nah, teman-teman, dulunya pulau ini itu untuk luasnya itu 14 hektar persegi. Sekarang hanya menyisakan kurang lebih 7,5 hektar saja. Karena di sini nanti teman-teman bisa melihat ada 3 kali renovasi atau bangunan. Yang terakhir yaitu di masa karantina jemaah haji. Nah, jadi orang Indonesia yang ingin berangkat haji, nah ini teman-teman, meskipun ya teman-teman suasana atau bangunan yang ada di Pulau Ondus ini kebanyakan runtuhan saja kan ya, yang kita bisa lihat nih. Ini untuk bangunannya yang masih ada sekarang ini kebanyakan bangunan masa karantina jemaah haji. Nah, seperti bangunan yang kita bisa lihat di depan teman-teman ini meskipun menyisakan runtuhan atau fondasi saja, di masa karantina jemaah haji mereka gunakan sebagai rumah sakitnya berada di sana. Oh, ini rumah sakitnya. Oh, bisa lanjut nanti kita bersenambungan. Nanti ceritanya kenapa kok bisa hanya menyisakan runtuhan saja kan ya. Nah, terus juga teman-teman nih, di masa karantina jamaah haji, pulau ini bisa menampung jamaah haji sebanyak 3.500. Saya agak banyak ya. Nah, makanya tersedia ada barak-barak. Nah, barak haji atau asrama haji mereka sudah membuat sebanyak 35 barak. Di satu barak tersebut bisa berisikan sebanyak 100 orang. Nah, seperti apa baraknya untuk berisikan sebanyak 100 orang? Nanti kita bisa melihat, yuk kita lanjut lagi. Namanya rumah dokter, hanya untuk family dokter atau keluarga dokter yang berhak stay di sini. Nah, tahun 1922 pulau ini dijadikan sebagai taman arkeologi Pulau Ondus. Jadi fungsi bangunan yang di depan teman-teman diubah fungsinya sebagai museum ini sendiri. Nah, seperti kita bisa lihat ya, ada panel-panel informasi ya yang teman-teman bisa baca. Namun saya akan menunjukkan seperti apa koleksi di dalamnya. Oke, yuk kita langsung masuk ke beberapa koleksinya. Nah, ini adalah benteng Martello yang ada di Pulau Kelor. Karena Pulau Kelor, Pulau Cipir, dan juga Pulau Ondus ini sangat berkaitan. Nah, ini salah satu yang masih teman-teman bisa lihat nanti di Pulau Kelor. Namun sekarang kan Pulau Kelor itu ditutup ya, tidak ada boleh pengunjung. Nanti teman-teman bisa ke sana di lain waktu. Kalau misalnya ada informasi mulai dibuka ya, bisa dikunjungi. Ini salah satu ikon yang paling favorit untuk posting foto. Iya. Ya. Nah, ini adalah koleksi yang ruangan pertama. Namun ini adalah barang-barang selama mereka menghuni pulau ini mereka pakai ya, piring-piringnya, botol-botolnya, tempat tintanya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat aja langsung. Oke, lanjut lagi. Ini ada 2 jenis data yang ditemukan oleh arkeologi di Pulau Ondus. Namun data yang awal itu dan juga ke kuning-kuningan ya, ini mereka bawa langsung dari Belanda. Ini arkeolog menyatakan mereka langsung bawa dari Belanda. Kenapa kok bisa sampai ke pulau ini? Karena kan mereka kan berembah. Sedangkan dari Belanda menuju Batavia atau menuju Pulau Ondus kapal dalam keadaan kosong. Untuk mengimbangi kapal dalam perjalanan otomatis harus membawa berat. Itu salah satunya material untuk membangun Pulau Ondus. Nah, untuk batu karang ini kenapa kok terlihat oleh teman-teman batu karang ya? Karena ini mereka peruntukan sebagai fondasi bangunan. Atau yang lainnya itu fondasi bangunannya terbuat dari batu karang.
teman-teman kalau begini teman-teman untuk iya bukan kaca ya. Ini saya bahan kaca kali satu gambar tahanan supaya tidak gampang kabur itu diikat oleh rantai ya, lalu diganduli oleh kapal atau bengkel kapal memang diperuntukkan awal mulanya, dan juga sebagai tempat pengumpulan rempah-rempah yang akan mereka bawa menuju Belanda lalu diperjualbelikan di Eropa. Nah, kolam-kolam ini adalah bukan tempat mandi mereka, melainkan ini difungsikan sebagai galangan kapal atau bengkel kapal. Nah, jadi kamarnya dan juga untuk tadi sih ada maksudnya dibuka untuk umum, dapur umumnya itu terbuat dari kayu. Ini pada tahun berapa, Bang? Pokoknya antara sebelum tahun 1901 udah ada rumah dokter. Udah ada rumah dokternya. Oke, Bang, thank you. Terus masih difungsikan. Sekarang difungsikan sebagai namanya barak-barak haji nih atau asrama haji. Oh, ini asrama haji. Ada 35 barak haji di sini. Jadi satu barak ini bisa berisikan sebanyak 100 orang, jadi bisa menampung sebanyak 3.500 jemaah haji di sini. Nah, jadi posisinya rumah dokter atau museum Indonesia ini berada di sini nih teman-teman. Kita berada di dalam ini. Nah, terus ini adalah rumah dokter yang renungan tadi. Posisi berada di sini. Nah, tadi teman-teman foto barang ini dermaga undusnya berada di sini. Oke ya. Nah, terus ada foto yang membawa mereka anak kecil ya. Karena jamaah haji butuh proses itu berbulan-bulan untuk perjalanan mereka. Makanya mereka membawa anak kecil. Kita yang bisa lihat di sini ya. Anak kecil mereka bawa untuk pergi jamaah haji. Nah, itu adalah dudukan pompa air. Nah, jadi Zaman-zaman dulu ya. seperti itu. Nah, teflonnya atau apa ya, keramiknya ya seperti ini. Jadi ini adalah tempat mandinya pada tahun dulu ya. Terus ini ada pompa airnya. Ini ada baknya. Jadi di sini dulu pada tahun 911 nggak tahu dah. Pokoknya katanya di sini tempat kamar mandinya. Oke lah guys, lanjut. Semuanya pada siap? Siap! Oke, terima kasih buat kalian yang udah like, komen, dan subscribe. Oke, dah.